Nah, kita kan bicara bagaimana mengelola proyek gitu ya, karena nanti kita akan banyak mengambil contoh dari proyek IKN Nusantara. Ya ini kita kenal lah garis besarnya proyek IKN Nusantara itu seperti apa. Ya sampean tahu lah ya ini tempatnya di Kalimantan Timur di daerah sini. Nah, peta besarnya itu kurang lebih kayak begini. Kota Nusantara itu nanti tempatnya ada di mana? Nah, pusatnya itu ada di bawah sini, di Kecamatan Sepaku namanya. Kalau sampean lihat kan di atas sini ada Balikpapan gitu ya, kota besar yang sudah ada sebelumnya. Tapi kalau kita lihat juga di sini tuh ada Teluk Balikpapan yang memanjang kemana-mana gitu ya. Ini Teluk Balikpapan tuh panjang banget kemana-mana gitu, ya melebar kemana-mana lah ya, panjang gitu cabang-cabangnya. Jadi sebenarnya Nusantara itu hanya bersebelahan dengan kota Balikpapan. Tapi karena di situ ada Teluk Balikpapan, itu dari Balikpapan ke Nusantara itu nggak bisa langsung. Nah, akses hari ini yang ada itu adalah di sini kan sudah ada tol Balikpapan Samarinda ya. Nah, jadi kalau dari Balikpapan ke Samarinda lewat tol itu nanti di Samboja sini ada simpang menuju ke Kecamatan Sepaku. Ini lanjut terus ke sini kan ya. Lanjut ke sini sampai ke kota Sepaku ini sampai ke Nusantara. Jadi aksesnya itu hari ini tuh muter sejauh ini itu bisa perjalanan 2,5 jam, 3 jam, bisa bahkan lebih ya kalau lagi kondisinya hujan atau apa. Kemudian setelah Nusantara ini ada jalan lanjutan ke arah Penajam, ke arah kota Penajam nih. Sampai di sini ini kota Penajamnya. Jadi kota Penajam itu hanya berseberangan juga dengan kota Balikpapan, tapi harus melewati apa namanya Teluk Balikpapan. Jadi nggak bisa ada jalan langsung muter jauh banget. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah untuk pertama ini adalah bagaimana membuat akses ke IKN Nusantara itu dari Balikpapan itu cepat. Nah, itulah yang jadi proyek jalan tol yang sedang berjalan. Jalan tolnya itu dari mana? Ini loh, dari tol Balikpapan yang di sini. Ini kan ada jalan keluar ke sini, set ke sini sampai tempat namanya Tampadung ini, kemudian belok ke kiri. Nah, itu terus nyebrang lewat Pulau Tembalang ini. Jadi di sini ada jembatan Pulau Balang. Jadi dibuat jembatan menuju Pulau Balang ini, kemudian dari Pulau Balang ini nyebrang ke tanah IKN ini sudah ada jembatan lamanya, tinggal nambahin kembarannya. Nah, dari Pulau Balang ini ke jalan ini sudah ada sebelumnya. Jadi yang dari Pulau Balang ke Simpang Riko ini itu sudah ada jalannya. Jadi yang dikebut sekarang tuh ya pastilah yang tol yang dari tol Balikpapan Samarinda itu menuju ke Pulau Balang yang ini, itu yang dikebut. Dan nanti karena sekarang itu sudah bisa dilewatin rombongan menuju ke Nusantara itu sudah bisa walaupun belum diresmikan ya, masih ada beberapa yang perlu diselesaikan. Tapi ini sudah nyambung dari Balikpapan dekat tol itu sampai ke Nusantara itu sekarang sudah bisa walaupun belum resmi jadi belum diresmikan lah ya, maksudnya karena masih ada yang perlu beberapa yang diselesaikan. Tapi nggak cukup dengan itu, nanti dari Pulau Balang sampai ke Nusantara ini juga akan dibuat jalan tol langsung ke sini gitu.
Jadi nanti dari Balikpapan tuh 12 ke Nusantara itu bisa langsung lewat tol terus, ini cepet banget gitu. Nah ini gambaran letaknya di Kalimantan Timur tuh kayak begini. Jadi proyeknya itu utamanya adalah membuat kota baru Nusantara itu kemudian menyambungkannya dengan pulau dengan kota Balikpapan melewati apa namanya Teluk Balikpapan itu. Nah rancangannya jadinya kayak begini. Ini kota Nusantara. Nah yang pertama dibangun tuh nanti kan yang paling terang benderang ini ya, yang namanya KIPP, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Nah tadi itu dari apa namanya kota Balikpapan tadi itu ini loh ada jembatan ke arah Pulau Balang ini, lewatin Pulau Balang ini, nyebrang Pulau Balang, terus lanjut ke sini set gitu. Itu yang jadi tolnya nanti. Jadi proyek utamanya itu yang kota KIPP ini, kawasan induk pusat pemerintahan ini, gimana itu bisa berfungsi segera, dan jalan tol dan bebas hambatan yang menyambungkan kota Balikpapan ke IKN Nusantara, jadi itu langsung cepat gitu. Jadi saya kebayang ya, ini kan cuman melewati melewati teluk ini aja berseberangan dengan kota Balikpapan. Rancangannya ya ini pembagian wilayah-wilayahnya lah ya. Jadi wilayah itu dibagi nanti nih pusat pemerintahan, ini pusat ekonomi, nanti pusat kesehatan, pusat pariwisata. Itu dari awal sudah dibagi-bagi. Ini jadi prinsip bagaimana mengelola proyek itu memang salah satunya membagi-bagi. Nanti kita bicarakan di belakang. Di berikutnya maksudnya. Jadi rancangan kotanya itu sudah dibagi-bagi pusat-pusat ini ya. Nah kalau sama tadi lihat rancangannya tadi di seberang apa namanya yang di pojok bawah ini ya, ini kan KIPP, kemudian ini kota Balikpapan gitu ya. Nah kalau sama lihat ini KIPP itu ya yang ada di peta ini, yang dia ada di foto ini sudah seluruh wilayah KIPP. Ini foto yang agak lama ya, cuman karena orientasinya itu arahnya pas seperti rancangan itu, makanya kita pakai dulu foto lamanya biar kelihatan, oh ternyata IKN Nusantara itu ya cuman menyeberang ke arah Balikpapan tapi harus melewatin Teluk, sehingga jadi eh, agak rumit proyeknya itu karena memang gimana membuat akses juga ke arah sini. Tapi sebenarnya IKN Nusantara itu juga bukan di tengah hutan banget ya enggak juga, karena di dekatnya ini di pinggir IKN itu sekitar sini lah ya. Jadi di pinggir kota Sepako ini, kota kecamatan Sepako. Lumayan besar juga kalau untuk ini. Ini jalan yang sudah ada, yang sudah lama ada ya. Jadi ini yang akses per hari ini tuh pakai itu. Nah, sekarang rancangannya dulu. Kalau kita lihat di sini KIPP yang tadi itu yang gemerlap tadi itu kan ini ya, ini kantor presiden dan menteri-menterinya itu yang saya garis merah barusan ini. Tapi kan lengkapnya Indonesia itu kan menganut trias politika gitu ya. Politiknya itu kekuasaannya dibagi jadi 3 lah gitu, ada kekuasaan legislatif, ada eksekutif dan yudikatif yang Mahkamah Agung itu. Jadi nanti kalau yang bikin undang-undangnya yang itu legislatifnya, yang melaksanakan pemerintahan eksekutif, terus kalau ada masalah-masalah yang perlu diadili ya di bawah yudikatif yang Mahkamah Agung ini. Lah yang sekarang dibangun itu baru
yang eksekutif saja sampai akhir 2024 ini tuh hanya yang bangunan-bangunan eksekutif yang presiden dan menteri-menteri di bawahnya. Jadi rancangannya begitu. Nah, desain yang lebih jelas itu kayak begini nih, yang desain yang dari Urban Plus ya. Nah ini yang sampean perlu tahu nih ya. Di sini tuh dikenal yang namanya sumbu kebangsaan. Kalau ini kan ada titik nol Nusantara gitu ya. Jadi pas mulai membangun tuh sudah dikasih patok dulu. Ini loh bener-bener titik nolnya Nusantara gitu. Pusatnya Nusantara itu ada di sini. Pembangunan yang lain tuh diukurnya itu dari titik nol Nusantara ini. Nah, di sisi lain di sini ada kantornya Presiden Istana Garuda itu. Dan garis yang menghubungkan antara kantornya Presiden dengan titik nol Nusantara itulah yang disebut sebagai sumbu kebangsaan. Jadi kekuasaan, bukan kekuasaan ya, pusat pemerintahan yang eksekutif ini itu dibangun di sisi-sisi jalan, di sisi-sisi sumbu kebangsaan. Makanya kalau sampai lihat di sini ada jalan raya gitu ya, di sebelah timurnya ini, makanya ini disebut sebagai jalan sumbu kebangsaan timur. Nah, sebaliknya yang di sini ada jalan raya di sisi barat, jadi namanya sumbu kebangsaan barat. Jadi pusat pemerintahan itu ada di sumbu kebangsaan ini, di sekitar jalan sumbu kebangsaan barat dan di antara sumbu kebangsaan barat dan sumbu kebangsaan timur. Itu yang perlu sampean tahu. Tapi ini desain dasar loh ya, artinya bisa berubah sedikit-sedikit, bisa ada perubahan karena masih awal banget gitu. Tapi desainnya udah jelas ya. Dan jadinya seperti apa? Itu kayak begini. Sumbu kebangsaan tuh yang ini dari kantornya Presiden, ini titik nol Nusantara. Jadi ini yang sumbu kebangsaan tuh ini set. Yang di sini nih jalan ke sumbu kebangsaan timur, di sini jalan sumbu kebangsaan barat. Dan jadi terus kantor-kantornya menteri-menteri itu yang di depan kantornya presiden ini. Jadi gedung-gedung kementerian itu ada di depannya presiden di sepanjang sumbu kebangsaan. Nah kalau sampai perhatikan juga, nanti kan kalau kantor-kantor itu ya pasti orang-orangnya harus pulang ke rumah. Nah pulang ke rumahnya kemana? Oh, belum ada gedung yang memadai. Kota kecamatan ya mungkin nggak cukup kalau harus menampung ribuan orang kan, itu kan kota kecamatan yang belum terlalu besar, nggak kayak Balikpapan atau apa. Jadi rumah-rumah para penghuni kawasan inti pusat pemerintahan ini juga dibuatkan rumah-rumahnya. Yang sampai lihat misalnya yang di ini kan, kantor-kantornya di tengah ini, yang pinggir-pinggirnya ini adalah rumahnya ASN, rumahnya ASN. Di sini yang pendek ini ada rumahnya menteri-menteri gitu ya. Terus di sini ada rumah sakitnya. Terus ini hotel yang sudah jadi, yang sudah dipakai kemarin ya. Swiss Hotel itu swasta, itu bukan dari pemerintah. Nah, yang di belakang sini ini ada apa namanya, rumahnya Pas Pampres gitu ya, karena kan presiden selalu ditemani Pas Pampres. Jadi sumbu kebangsaan itu pinggir-pinggirnya yang tadi jalan-jalan tadi itu ujungnya lingkaran-lingkaran ini. Yang kalau kita lihat lebih lengkap tuh, oh ya ini yang tengah ini adalah kantornya Otorita IKN.
balai kotanya lah ya, kalau di Jakarta itu kan balai kota, gubernurnya tinggalnya di sini lah, kalau di sana gubernurnya atau kepala IKN-nya tinggalnya di berkantornya di sini. Jadi pusat pemerintahan yang ini tuh utamanya di sini, mulai dari titik nol sampai ke kantornya presiden tuh di sini. Nah, yang lebih luasnya inilah seluruh bangunan kantor pemerintahan tuh ada di foto ini. Kalau saya main kan di sini kantornya Presiden Istana Garuda itu ya. Di sini titik nol pemerintahan tadi itu. Nah, ini yang gedung-gedung kementerian tuh sepanjang ini. Kementeriannya gedungnya banyak banget gitu ya. Ya kalau sekarang sih 4 Kemenko gitu. Pasti akan kurang, nanti akan ditambah lagi, tapi gedung-gedungnya itu sudah cukup banyak. Lah yang di sini kalau kita lihat di sini ada hunian Polri, Polri dan BIN gitu ya. Di sini ada hunian ASN yang sebelah kiri ini. Bawahnya hunian ASN ini ada rumah-rumah jabatan menteri, rumah dinasnya menteri gitu ya, rumah tapak jabatan menteri. Terus di sini ada pas pampres yang tadi itu. Terus di sini yang kantor-kantor kementerian itu ada di sini. Udah ya jelas ya. Seluruh bangunan pemerintah pusat yang per hari ini dibangun itu ada semua di dalam foto ini. Nanti ada bangunan-bangunan lain yang di luar, misalnya bendungan gitu kan juga agak jauh gitu ya. Ada masjid yang agak jauh juga gitu. Tapi yang pusatnya itu sama lihat di sini ada bundaran. Di sini ada bundaran gitu. Jadi bundaran inilah ujung dari Jalan Sumbu Kebangsaan yang bermulanya ada di dekat kantor presiden. Sampai ke bundaran-bundaran ini yang barat maupun yang timur. Nah, kantornya wakil presiden itu di sebelah sini yang saya kasih panah ini. Baru mulai. Ya, sekarang sudah mulai kelihatan bahwa inilah kawasan inti pusat pemerintahan yang utamanya itu ada di sini. Nanti yang di luar-luar ini itu adalah bangunan-bangunan pendukungnya. Nah, biar lebih jelas lagi, ini yang benar-benar yang kantornya menteri-menteri tadi itu. Ini kantor presiden, ini kantor-kantor menteri itu ada Kemenko 1, Kemenko 2, Kemenko 3, Kemenko 4 gitu. Jadi di sini ini yang menjadi pusatnya pemerintahan yang benar-benar intinya inti itu yo di sini nih tadi. Ya di sini. Nah, kalau sampai lihat di depan sini ini ada sepasang sayap gitu ya. Ini adalah Taman Kusuma Bangsa yang dekat yang di tiang bendera yang besar banget itu ya, Taman Kusuma Bangsa. Itu gantinya Taman Makam Pahlawan ya. Misalnya renungan suci 17 Agustus itu ya. Itu merenungnya itu di Taman Kusuma Bangsa karena kan belum ada pahlawan yang meninggal di sana loh. Belum ada Taman Makam Pahlawannya. Jadi itu sebagai penggantinya itu adalah Taman Kusuma Bangsa. Nah, kalau sampean pengen tahu lebih jelas, ini di depan kantor presiden ini ada Istana Negara. Istana Negara itu tempat acara-acara kenegaraan. Jadi kalau misalnya ada acara-acara itu bukan di kantornya presiden, tapi di Istana Negara yang ada di depannya. Terus depannya lagi ya biasa lah ya tempat upacara, ini lapangan upacara. Halamannya itu yang untuk upacara 17 Agustus atau apalah, pokoknya semua upacara itu ada di sana. Nah, kalau yang sampai lihat di sini ada kayak taman besar ini.
Tanah Lapang ini adalah plaza seremoni namanya. Jadi ini yang memang diperuntukkan untuk masyarakat untuk datang. Ya sebenarnya secara filosofi, filosofi apa sih? Maksudnya dalam demokrasi itu memang seharusnya gitu ya, ada tanah lapang yang dipakai rakyat untuk kumpul dan menyampaikan pendapat, gitu harusnya ya. Tapi saya yakin ini dibuat bukan untuk itu. Tapi setidak-tidaknya ya kalau mau jalan-jalan atau apa itu yang tempatnya utamanya itu di plaza seremoni ini. Nah yang di pinggir ini adalah Bank Indonesia. Ini kantor Kementerian PU atau apalah yang dekat-dekat situ ya. Terus ini maksudnya PUPR yang dulu PUPR. Terus di sini ada Kementerian Sekretariat Negara. Nah ini ya garis besarnya gitulah ya, bahwa IKN itu dibangun tuh untuk mendukung pusat pemerintahan yang ini, gimana pemerintahan di sini ini bisa berjalan. Sehingga semua fasilitas yang lain itu dipakai agar pemerintahan di sini bisa berjalan. Yes. Ini yang Taman Kusuma Bangsa tadi itu, yang kalau Renungan Suci atau apa gitu, yes. Yang formalitas. Ya enggak ding. Ya maksudnya baik ben agamis gitu ya. Tapi ya sedih kadang-kadang kehilangan makna gitu ya, berdoa-doa terus nggak jelas gitu. Nah ini yang kantornya wakil presiden sedang dibuat kayak gini, yang di pinggir link apa namanya bundaran tadi itu ya, bundaran Sumbu Kebangsaan Barat. Ini yang kantor ASN, ini yang menteri. Ini bukan kantor, yang tempat huniannya ASN dan rumah jabatan menteri. Lah yang jarang kelihatan itu kan yang di belakang Istana Garuda itu, justru yang di belakang Istana Garuda itu adalah tim intinya presiden yang tiap hari itu di depan presiden, tugasnya itu nempel presiden terus. Tuh justru yang ada di belakang Istana Garuda ini apa aja isinya. Yang pertama ini Mes Pas Pampres, yang paling kanan ini ya. Ya Pas Pampres lah ya, di situ jadi kayak kantornya gitu Mes Pas Pampres. Jadi kalau ini gantian jagain presiden di kemanapun berjalan ya, terutama di Istana Garuda itu dijaga oleh Pas Pampres itu penjagaannya. Yang kedua apa? Kalau presiden tuh punya acara-acara itu yang ngatur siapa? Presiden secara jabatan tuh punya sekretariat sendiri. Ini yang isinya tuh membantu presiden acara ini, acara itu. Oh, segala macam lah ya, yang berhubungan dengan pribadi presiden, bukan negara loh ya. Ini ngurusin urusannya presiden tuh mau kemana, mau apa, gimana caranya biar presiden itu bisa bekerja dengan baik, itu ada di sekretariat presiden yang ini. Dan satu lagi yang paling dekat itu ya yang di sini, sekretariat negara. Jadi presiden itu yang ngurus negara itu sekretaris itu yang ada di sini ini. Jadi yang buku-buku aslinya undang-undang, terus pokoknya segala macam peraturan, segala macam kebijakan presiden tuh, apa namanya, pengganti undang-undang, segala macam itu diatur sekretariatnya, sekretariat negara yang ada di sini. Jadi tiga ini melekat terus di presiden. Ya belakangan lagi ada Seskap gitu ya, sekretaris kabinet, yaitu yang ngurusin kabinet ya. Itu kan bukan sejak lama. Kalau yang sejak lama itu yang tiga ini selalu ada. Nah ini
yang tadi hunian ASN itu kayak apa, itu kayak begini, berapa gedung, kalau nggak salah 47 atau berapa, rumahnya menteri kayak begini, oh terus ini rumah sakitnya, ini kan berada di, ya di Sumbu Kebangsaan juga, ini jalan Sumbu Kebangsaan. Terus yang rumah Pas Pampres itu ada rumahnya, tadi itu kan kantornya, ini rumahnya yang dekat sekretariat negara, yang penting waroh ya. Terus hunian Polri dan BIN itu ya kondisinya kayak begini, ini sedang berjalan ini pembangunannya. Sekarang mungkin juga sudah jauh lebih rapi lah ya, ini sudah agak lama fotonya. Nah, kalau ini gedung sementara yang dipakai untuk pemukiman hunian pekerja konstruksi, karena pekerja konstruksinya kan ribuan dan belum ada kos-kosan yang cukup di kota kecamatan yang kecil itu kan, itu dibikinin ini. Jadi ini kalau sudah selesai pembangunan, tapi kapan selesai yang programnya sampai 2045 atau pasti lama banget. Kalau misalnya pekerjanya sudah nggak pakai ini, misalnya nggak ada pekerjaan konstruksi, ya ini kemungkinan akan dipakai untuk hunian ASN juga, kan bagus juga ini ya. Oh, konstruksinya kan bagus juga ini. Ya tadi itu kan kantor dan rumah hunian penghuni kantor ya kan. Jadi baru kantor dan eh, kawasan huniannya. Dan sekarang untuk kantor dan hunian itu bisa berfungsi kan perlu utilitas kan. Oh, salah satunya itu air bersih, air minum gitu. Nah itu dari mana? Air minum di kota yang maju itu diambilnya bukan dari tanah, bukan dari air tanah diambil pakai bor masing-masing, itu yang kuno. Kalau yang kota yang maju itu diambilnya dari sungai. Lah inilah Sungai Sepaku dibendung di sini, dibendung sehingga airnya itu ngumpul di sini. Nah, nanti kalau sudah ngumpul air begini, diambil pakai pompa naik ke sini, terus diproses di dalam tempat pemrosesan yang ini. Nah, pemrosesan itu sebenarnya prinsipnya apa sih? Kayak kayak piurit atau apalah itu yang di dapur itu ya, disaring dulu yang gede-gedenya, kotoran yang gede-gede dibuang dulu, lumpurnya, pasirnya gitu, gitu. Terus disaring lagi yang lebih kecil, yang debu-debunya yang masih lewat hilang, terus nanti disaring lagi yang lebih kecil lagi, sehingga nanti yang kecil-kecil yang itu juga nggak ikut ngalir ke bareng airnya, jadi keluar dari situ sudah bening banget. Nah kalau beningnya itu nggak cukup, maksudnya masih ragu-ragu jangan-jangan ada penyakitnya gitu, terus disinar pakai sinar ultra ungu gitu, ultraviolet, sehingga fin mati lah ya sing ngono yang bakteri sing opo wis lagi resik gitu. Jadi keluar dari sini sudah jauh nih banget dan ya higienis. Dan nanti kalau setelah dari sini, sebelum dialirkan ke IKN itu dikumpulkan dulu di tangki-tangki raksasa ini, dua tangki raksasa itu dengan kapasitasnya berapa, mungkin 6.000 meter kubik atau apa. Ini yang kecil ini ekskavatornya gue 6 lik segini loh gitu. Jadi itu gede banget. Sehingga nanti aliran ke IKN itu diharapkan jadi kontinu, nggak terganggu gitu ya. Jadi air dari sini nanti dialirkan ke kota IKN yang ada di bawah sana. Itu pakai pipa-pipa yang di pinggir jalan, sama juga sering lihat, tapi mungkin sama nggak nyadar bahwa itu adalah air minum, air bersih untuk mandi, untuk minum, masak dan seterusnya. Ya kena ya, jadi kebutuhan air itu sudah dipikirin. Jadi pertanyaannya itu bukan ada sumber air apa enggak, pertanyaannya adalah apakah aliran sungai ini cukup untuk memenuhi kebutuhan
satu kota IKN Nusantara, itu pertanyaannya. Nah, kalau ragu-ragu masih dibikin lagi yang lebih besar lagi. Ini yang bendungan Sepaku Semoy itu dibikin yang besar, jadi cadangan air gitu ya. Ya ini bukan hanya untuk keperluan air minum dan air bersih aja, tapi juga sekaligus juga misalnya pengendalian banjir. Misalnya kalau misalnya hujan deras itu, kalau yang nggak ada ini langsung 12 aja ke jalan-jalan tuh kemana jadi banjir kabeh gitu. Nah kalau ada waduk kayak gini tuh ngalir ke waduk wis anteng ae gitu. Nggak banjir jadinya. Terus di sini ada juga utilitas lain tuh yang bentuknya energi. Nah ini energi listrik itu kalau yang IKN itu kan pengennya nanti dari energi yang bersih gitu, bukan dari batu bara yang bakar terus merusak lingkungan. Maksudnya asapnya itu merusak lingkungan gitu. Nah ini diharapkan dari energi yang bersih. Ya, ini dimulai PLN itu juga sudah membangun yang kayak begini, tenaga surya, walaupun ya belum gede-gede amat ya, 50 megawatt atau apa. 50 megawatt itu kan berarti 50 juta watt gitu. Nah kalau sampean punya AC itu rata-rata 1000 watt, 1 kilowatt ya, 1000 watt kira-kira. Jadi ya ini cukup untuk 50.000 AC. Ya wis pasti kurang lah ya. Untuk AC tok wis mati. Karena AC ini kan kemungkinan juga banyak banget gede kebutuhan nih. Jadi ya mungkin belum cukup, tapi ya gagasan ini sudah dimulai lah. Pasti di awal-awal masih campur sama listrik-listrik yang konvensional yang pakai pembangkit listrik tenaga uap, tenaga batu bara itu. Nah ini juga sudah punya ini, misalnya nanti energi baru terbarukan 100%, jadi energinya itu dari listrik yang bersih kayak begini. Terus konservasi energi dalam gedung, jadi gedung-gedung itu diharapkan AC-nya kecil itu udah dingin gitu, karena bahannya itu biar mataharinya, panasnya matahari nggak masuk, ngono lah contohnya gitu. Dan nanti ujungnya itu adalah net zero emission, jadi emisinya itu nol. Jadi misalnya ada asap yang di situ itu, terus nanti langsung dihisap juga oleh pohon atau apa yang ada di IKN gitu. Jadi asapnya itu nggak bertambah, karbonnya yang di udara itu nggak bertambah gitu. Terus maksudnya pokoknya kota ini kota yang bersih lah. Terus lagi ada sampah itu nanti bukan langsung dibuang tumpuk-tumpukan kayak Bantar Gebang Bekasi itu. Semua ambunya 2 kilometer sama iso ngene rakon. Nah ini makanya di sini dibuat yang ada fasilitas untuk mengolah sampah itu. Jadi sampah itu dipisah-pisah biar nanti bisa didaur ulang. Jadi misalnya ada plastik, plastiknya jadi plastik yang baru, diolah lagi jadi plastik yang baru. Ada logam, logamnya diolah lagi jadi logam yang baru dan seterusnya. Jadi nanti 60% itu akan daur ulang. Bukan hanya bukan hanya eh, apa namanya? Bukan hanya sampahnya aja, nanti air limbah yang dari kota itu juga diam bukan langsung dibuang ke sungai, tapi diolah dulu di sini, dibersihkan. Jadi kalau sudah bersih dan sudah bisa diterima oleh alam, kualitasnya itu sama dengan air yang ada di alam, baru dikeluarkan. Jadi ikannya juga tetap senang karena airnya bersih, tumbuh-tumbuhan airnya juga masih bagus, sehingga diharapkan lingkungan hidup itu jadi asri dan wis ngono lah pokoknya, jadi natur kembali ke alam gitu.
Jadi itu ya, sampah dan air limbahnya juga diberesin. Ya pastilah ya ada masjid gitu ya. Nanti seluruh fasilitas ibadah semua agama yang ada di Indonesia itu ya dibuat ininya, tapi karena yang pasti yang paling kebanyakan ya yang masjid dulu ya tuh yang muslim itu sudah dibikinin, udah mulai kayak begini nanti desainnya kayak gitu. Terus ini bangunan-bangunan dari swasta ya, investasi swasta itu ada rumah sakit Mayapada, rumah sakit Hermina, rumah sakit Abdiwaluyo. Ini sudah sebagian besar sudah mulai mulai hampir jadi gitu ya. Ini foto-foto yang mungkin beberapa bulan yang lalu. Nah yang sudah jadi itu yang Swiss Hotel ini ya, ini yang dipakai Pak Jokowi waktu 17 Agustus kemarin itu sudah tidur di sini, walaupun airnya belum, mungkin masih pakai tangki atau apa, tapi ya sudah bisa dipakai. Kalau nanti yang air dari sepaku, intik sepaku tadi itu sudah mengalir ya nanti jadi sudah wajar. Dan yang baru akan mulai Pakuwon. Pakuwon itu persis di pinggirnya titik nol. Jadi titik nol Nusantara itu bukan apa-apa. Isinya adalah mall. Kalau ini kan di sebelah kanannya titik nol gitu ya. Nanti mungkin realisasinya di sebelah kirinya sini. Tapi ya itu nempel titik nol. Jadi nanti titik nol Nusantara adalah nempel mall. Sama sing mikir. Nah sekarang untuk aksesnya ya. Tadi itu kan sudah jelas ya bahwa yang akan dibangun itu adalah dari tol Balikpapan ini menuju ke Tempadung di sini, belok ke Pulau Balang di sini, nyebrang dari pinggiran sini ke Pulau Balang di sini. Di sini ada Pulau Balang, terus nyebrang lagi ke sini. Nah ini sudah ada jalan lamanya yang ke arah IKN. Tapi nanti akan dibuat jalan tol baru di sini dan jalan bebas hambatan. Jadi nanti dari Balikpapan tuh, ini kan bandara Balikpapan. Nanti naik tol sini, cet, langsung masuk ke tol itu sampai ke IKN. Itu cepat banget lah ya. Lebih cepat daripada ke bandaranya Jakarta. Bandara Jakarta ini yang Tangerang jauh. Jadi yang sekarang kita ini tuh yang jalannya itu yang dibangun untuk itu. Gambarnya yo resminya tuh ini ada jalan dari bandara menuju ke tol Balikpapan Samarinda tadi, itu yang bagian pertama. Terus nanti ada dari perpisahan tol ini ke Tempadung ke ini. Nah, terus ada lagi yang baru ini yang 4B ini nanti rencananya itu terowongan. Tapi ya menurut saya kok ya enggak urgent lah ya, wis ono jalan tol ke arah sini yang 5A, 5B, 6A, 6B. Sing ngapain? Masih banyak kebutuhan lain gitu. Jadi perpisah ini jalan tol Balikpapan Samarinda itu kan ini ya, yang sudah jadi dan sudah berjalan gitu. Jadi nanti yang ke arah IKN tuh keluar dari sini mau masuk terus ke arah sana, itu ke arah IKN. Perpisahannya itu di sini namanya Karangjuang. Jadi nanti keluar dari tol itu, nanti kalau dibablasin tuh sampai di tempat sini nih, ini tol yang baru yang di sebelah kanan ini. Nah ini jalan lama yang di sebelah kiri ini jalan lama ini. Ini jalan menuju pelabuhan Karyangau ya namanya, Kaltim Karyangau Terminal. Ada di sini ada, ini kan kelihatan di pinggir laut gitu ya. Itu jalan menuju ke pelabuhan itu, pelabuhan peti kemas di
sih. Nah kalau sampean lihat di tempat kejauhan ini kan ada jembatan tuh ini. Ini loh jembatan Pulau Balang tuh itu, yang panjangnya tuh itu. Jadi jalan tol yang dari Balikpapan ini, yang baru ini sudah nyambung. Walaupun ada beberapa bagian yang belum jadi ya, tapi orang tuh sudah bisa naik mobil dari Balikpapan sampai ke Pulau Balang itu nyebrang sampai ke IKN sudah bisa. Kondisinya tuh kayak begini. Jadi ini ke sini nanti set balik ke sini gitu ya. Dan sampai di tadi jembatan Pulau Balang tuh yang ini, yang di atas ini, yang panjangnya itu di situ. Dan di sebelah setelah Pulau Balang itu kan harus nyebrang ke IKN kan, itu sudah ada jembatan lamanya, tinggal dibuat satu lagi jembatannya karena di sini kan ada 4 lajur, sedangkan jembatan lama ini cuma 2 lajur. Jadi akhirnya jadi seperti yang di atas ini. Jadi nanti ada 2 jembatan kembar. Kebayang tuh. Dan nanti setelah ini juga tol ke arah IKN. Dan tol yang dari jembatan Pulau Balang ke IKN itu kondisinya itu masih kayak begini ya. Ini baru dibongkar-bongkar gitu. Nah ini jalan lama yang dipakai untuk lalu lintas menuju ke IKN itu sudah ada. Jalan lama yang sebelum proyek IKN dimulai itu sudah ada. Ya, jadi kebayang ya kondisinya itu hari ini kayak begini. Jadi yang di daratan Balikpapan itu tolnya sudah hampir jadi. Kalau yang di daratan IKN itu ya mungkin masih perlu waktu yang sedikit lebih lama. Ini yang jembatan tadi. Dan di dalam IKN sendiri itu sudah dibuat jalan-jalan kayak begini. Jadi kalau mau membangun di mana saja di wilayah IKN tadi itu, yang wilayah yang KIPP tadi itu sekitarnya, itu jalannya udah jadi. Jadi kalau sama mau membangun misalnya kantor di sini, jalannya wes lancar. Yes. Nah, untuk mendukung pembangunan maupun kehidupan di IKN itu kan perlu barang-barang yang harus dikirim dari daerah lain toh. Nah itu dibuatkan pelabuhan kecilnya namanya Dermaga Logistik IKN. Itu tempatnya di sebelahnya jembatan Pulau Balang yang pendek tadi itu, yang kembar tadi itu. Kayak begini, jadi kalau misalnya ada bawa pasir atau apa gitu, bukan truk dari jauh kapan selesainya, diangkut pakai kapal atau pakai tongkang kayak begini. Nanti terus dari sini truknya udah nunggu di jetinya sini, tinggal diisi, terus truknya jalan ke IKN gitu. Jadi ini tuh sangat mempermudah aliran barang-barang sehingga ini sudah dibangun sempurna, maksudnya benar-benar sudah beroperasi dan ini dipakai untuk pembangunan. Ini bandara VVIP. Dengar namanya ya, aku rada nguyang aku. Nama kayak bandara VVIP ya. Wong katanya bangun Nusantara untuk semua. Lah kok sak bandara tinggal VVIP. Sing mikir piye ya. Namanya aja semarai senep. Bikin mules. Ya itu baru dari sisi nama. Jadi sampai kalau datang ke sini, sama ini ngopo? Nunggu langsung diusir satpam gitu. Tapi yo mengoperasikan bandara yang yo keluar dah. Nek cuman dipakai untuk VVIP aja, beban APBN tuh nggak bakal kuat.
Oh, ini kan semuanya harus dioperasikan, karyawannya banyak, pemeliharaannya gede-gedean, nanti biaya untuk mendarat, untuk terbangan, gede-gede. Lah kalau misalnya nggak komersial gitu ya, bisa bangkrut loh. Maksudnya APBN tuh gede tersedot ke sini. Jadi ya insya Allah dengan terpaksa maupun sukarela itu mudah-mudahan ini akan jadi bendera komersial. Tapi yuk namanya itu dulu bikin muat VVIP. Jadi sampainya koyo nggak berhak untuk datang ke sekitar-sekitar sini. Malah jadi ngerasa nih. Tapi memang saya juga heran, saya bukan heran, mempertanyakan itu. Loh balik papan woi sono bandara nih juga gede, kenapa nggak diperpanjang, nggak dipanjangin aja ininya gitu, biar pesawat yang lebih besar bisa ini. Yes, tapi wes sono itu aneh lah sekarang. Ini tempatnya di mana? Ini dekat Pulau Balang nih. Sama lihat di sini jembatan Pulau Balang. Ini ya dekat situ. Memang di pinggir ini tuh Teluk Balikpapan juga. Ini sudah mendarat Pak Presiden waktu itu sempat sudah mendarat. Tapi ya belum jadi ya itu baru percobaan aja. Yes, bukan hanya itu. Nanti di sini ada juga IKN itu kan mau jadi kota yang hijau gitu kan. Jadi pemerintah itu membangun fasilitas khusus untuk persemaian, untuk bikin bibit-bibit yang baik yang bisa ditanam di IKN. Nah itu bukan sembarang tumbuhan, itu tumbuhan yang dikembangkan di sini adalah tumbuhan yang memang ada di situ di Kalimantan. Jadi diharapkan nanti kota itu kembali kepada alam aslinya gitu loh. Ini ada persemaian Mentawir ya namanya persemaian di Mentawir. Seketika ini juga. Ya internet wis kenal lah ya pasti. Tapi kalau internet kan teknologinya udah maju banget ya pasti gampang lah. Serain sama Telkom wis beres. Tapi nanti ini tujuannya ya e-government jadi nanti kabeh-kabeh online gitu sampai ngurusi SIM, ngurusin STNK, ngurusin KTP anu semuanya lewat online aja gitu. Terus nanti konektivitas digital sing ngono-ngono pokoknya serba serba internet lah. Internet itu nanti untuk bisnis juga jos banget gitu. Ya itu tinggal teknologinya udah tersedia, telekomnya juga ada, udah ada, insya Allah gampang.